Halo, selamat pagi dengan saya Mas Adi siapa? di Tembalang. Mas siapa namanya? Adi. Mas Adi ya. Oke, sebentar, suaranya pelan banget. Sebentar Mas Adi ya. Saya pindah dulu sebentar. Halo. Oke, sebentar Mas. Ya, halo Mas Adi. Ya. Oke. Saya mau Lebih kencengan lagi Mas suaranya, bisa? Ya, saya mau berbagi cerita sedikit Mas. Boleh. Kejadiannya di tahun 2007 pada saat saya kos di daerah Tembalang. Itu jadi banyak kejadian yang ganjil sih, sebenarnya tidak langsung menimpa ke saya sih, lebih ke teman-teman saya maupun saudara saya yang menginap di kos saya itu Mas. Jadi di situ awal saya kos di situ sudah ganjil itu ada 2 kamar mandi daerah pojok itu letter T, tapi kamar mandi yang dipakai itu hanya 1 kamar mandi, yang 1 itu sengaja dikosongkan, tidak boleh dikasih lampu, pokoknya diisi air nggak boleh gitu Mas. Pada suatu saat kita sama teman-teman kos lain itu daripada kamar mandi 1 terus 1-nya dibersihkan gitu Mas, biar bisa dipakai kan singgup gitu loh. Saya coba pasang lampu dan saya bersihkan, mau pakai airnya saya bersihkan biar bisa pakai mandi sama BAB atau kencing. Tapi ya nggak lama itu lampunya mati terus Mas. Kalau setiap kita pasang neon, dan secara tidak langsung ibu kosnya itu malah menegur kita, nggak usah dibersihin, jadi pakai 1 aja. Nah, itu semakin kita jadi ganjil, kenapa kok nggak boleh dibersihin gitu loh Mas. Dan pada saat saya dan teman-teman itu pulang malam, itu pojok itu kebetulan untuk parkir motor Mas. Jadi kayak rasanya itu pengen nengok ke kamar mandi itu loh Mas, kamar mandi itu, dan pengen tahu ada sesuatu gitu Mas. Dan kamar pojok yang dekat kamar mandi itu pun selalu nggak kerasan yang tinggal di situ. Alasannya kenapa saya juga belum tahu, tapi dekat kamar mandi itu yang kosong itu, kamar yang mepet itu nggak ditempati memang. Terus punya usut, kakak saya itu pernah nginep di kos saya. Itu kejadiannya sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Itu kakak saya ngingetin saya untuk sholat isya. Kamu sholat isya dulu. Ya, saya udah capek ngantuk Mas, nggak tak dengerin ya. Terus saya tidur ketiduran, tiba-tiba kakak saya bangunin saya, Mas. Kamu bangun sholat isya. Oh, kayak marah gitu Mas. Nah, kenapa kamu? Bangun, di sini ada yang ganggu, kamu harus sholat isya. Nah, aku terus tanya Mas, malah penasaran, kenapa? Ada kejadian apa? Tahu nggak, tadi aku tuh melihat kamu ngobrol sama cewek, rambutnya panjang, duduk di sampingmu, kayak orang apa ya, curhat. Lah saya kebangun, kakak saya bilang gitu. Terus tak lihat, loh, cah iki, bahasa Jawa Mas, ini cah iki ngobrol sama siapa? Terus terkesan ceweknya itu yang katanya ngobrol sama saya itu pergi Mas. Di situ kebetulan saya tempelin ayat kursi gede itu. Dia pergi terus berdiri di dekat ayat kursi itu, terkesan nunjukin ke kakak saya, ini loh ayat kursi, saya nggak takut gitu. Nah terus udah, kebetulan kakak saya kan udah pernah ikut kayak kanuragan gitu Mas, jadi dia bisa ngelihat sesuatu. Memang kelebihan dia punya itu. Terus tidur lagi Mas, tidur lagi, ngelihat saya ngobrol lagi Mas sama katanya yang cewek itu. Terus kakak saya itu ngerangkul si cewek itu, dibacain ayat kursi di kupingnya Mas.
kayak dijambak gitu, bacain itu akhirnya pergi lagi Mas. Tapi yang ketiga kalinya itu kondisi saya tidak sadar Mas, tidur Mas, dibangunin juga nggak sadar. Kondisi yang ketiga itu kakak saya itu ada bed ya, itu kan bednya lesehan ya Mas, ada 2 itu. Kakak saya ditarik sampai bednya mau keluar Mas. Nah setelah itu bangunin saya. Ini kurang ajar ini si yang nunggu sini, aku diusir, suruh keluar, dia nggak jenak. Terus aku bangun Mas, bangunin teman-teman kos sebelah ya, karena agak ricuh rame ya. Terus dengan kejadian itu sebelah teman saya itu akhirnya cerita juga kalau malam itu memang sering ada yang bersih-bersih di luar kamar itu, tapi dilihatin nggak tahu, nggak ada. Terus yang pojok itu dekat kamar mandi, pernah malah pada saat tidur kondisi kayak di depannya itu ada yang lihat buka itu muka cewek itu Mas. Terus jerit-jerit itu, itu kondisi itu. Tapi mengalami saya sendiri saya nggak pernah Mas, jujur. Pada saat Bapak pernah nengok itu ke kos saya juga, tidur di situ tuh rasanya katanya juga nggak jenak, sesek gitu. Rasanya pengen keluar dari kamar itu gitu loh Mas. Rasanya sesek, nggak kerasan gitu rasanya. Terus setelah kejadian itu kakak saya memang ngusulin, kamu harus keluar dari kos ini. Nah kenapa Mas? Pokoknya kamu harus keluar. Pokoknya sini kosnya nggak beres ini, kamu harus keluar. Saya berusaha Mas nyari kos kemana-mana tapi nggak tahu kok. Saya sendiri kerasa nyaman di kos itu loh Mas. Saya sendiri juga nggak tahu sampai sekarang. Terus pernah saya tanyain ke orang pinter sih, memang katanya si hantu cewek itu cocok dengan saya gitu loh Mas. Dan saya dibuat nyaman, nggak boleh pindah, nggak mau pindah dari kos itu. Saya harus ke situ karena teman-teman saya juga ditakutin, keluarga saya yang tidur di kamar saya juga dikata. Tapi untuk saya tidak Mas, saya sendiri juga nggak tahu kenapa itu terjadi. Terus sampai berangsur 3 tahun sih, hampir 4 tahun saya kos di situ. Pernah sih cari ke kos ke lain juga nggak ada yang cocok sih Mas. Yang saya mau tanyakan itu ke Mas Bu, mungkin bisa bantu. Apa benar di kamar mandi itu memang katanya yang jaga kos ya, kalau ibu kosnya sendiri nggak ngaku sih. Kalau yang jaga kos sendiri memang sengaja dikosongin untuk jaga kos itu Mas. Kalau berdasarkan yang penjaga loh Mas. Saya pengen kemungkinan Mas Bu bisa buat bener nggak itu hantu cewek memang yang katanya buat saya nyaman, ikut saya kalau saya tidak keluar dari kos itu akan selalu nempel terus. Katanya ikut kemanapun kamu kerja, kamu kemana, karena dia tahu kamu akan pulang ke kos itu, makanya dia ikut kemana saja. Dan kejadian itu juga mungkin kebetulan atau enggak ya Mas, pada saat itu saya pakai motor bebek itu, postep yang sebelah kiri itu Mas, kalau setiap pulang kos mesti buka Mas, kayak ada yang bonceng nyimplo gitu loh Mas. Tapi itu mungkin, tapi tak apalin Mas, memang kebetulan apa memang dol atau gimana, sudah saya coba kencengin postep itu yang kiri pasti kayak ada yang numpang gitu Mas. Saya juga kebetulan apa enggak tahu yang itu, yang jelas. Jadi bonceng seperti boncengnya di samping gitu ya, iya. Nyemplo gitu kalau orang Jawa ya, bilangnya. Kayak nyemplo ya, betul. Tapi itu mungkin kebetulan atau enggak, saya sendiri juga nggak merasakan sih, cuman kata orang yang pernah saya konsultasi ya punya orang pinter lah Mas, katanya dia ngikut kamu terus dan dia akan mempersulit, katanya ya ini juga kepercayaan jodoh, kalau kamu nggak bakal dapat jodoh selama kamu kos di situ, karena ada cewek yang deket sama kamu bakalnya nggak dibuat nyaman sama si hantu cewek itu. Tapi kenyataannya setelah saya keluar dari kos itu juga
saya bisa langsung menikah dan dapat istri, Mas. Terus di situ saya nggak deket cewek itu sulit, Mas, bener, Mas. Apa itu kebetulan atau enggak? Saya makanya mau nanya ke Mas Bo, mungkin bisa. Sebelum Mas Adi, sebelum dikomentari sama Mas Bo ya, Mas Adi waktu itu nggak bisa ngelihat apa-apa makhluk astral yang dimaksud ini sama kakak. Betul, saya sendiri belum pernah dilihatin sendiri, saya belum pernah sih. Tapi saya merasakan di kamar mandi itu memang kerasa, Mas. Yang kosong itu, saya ngerasa masang lampu itu sampai 3 kali itu besoknya mati. Akhirnya saya nyerah, saya nggak tak pasang. Saya berusaha beli bolam itu, saya pasang terus. Saya bersihin, memang baknya saya bersihin. Waktu itu Mas ngerasanya seperti apa sih? Setelah mengetahui kalau Mas ini berasa ditempelin gitu, ngerasanya gimana? Berat? Yang harusnya kan tahu seperti itu kan takut ya, Mas. Tapi justru buat saya itu malah setelah kejadian kakak saya, bapak saya, teman saya nggak takut, malah kerasa kok nyaman gitu loh, Mas. Yang aneh itu, Mas. Kalau beratnya sih saya nggak begitu rasain ya, Mas. Tapi harusnya kan kalau dengan kejadian seperti itu saya harus pergi ke kos itu cari kos lain tapi enggak, Mas. Malah saya justru nyaman gitu loh, Mas. Malah nggak mau pindah dari kos itu, Mas. Kok saya tetap di kos itu gitu, Mas. Oke. Ini Mas Bo kayaknya udah menyelesaikan gambarnya juga. Mas Bo, seperti apa sih ini, Mas, sosok makhluk astral yang dimaksud sama Adi? Apa benar ini yang selalu nempel sama Adi? Bahkan kemanapun Adi berada, karena kecurigaan Adi melihat footstep tempat motor ini selalu terbuka, pasti sebelah kiri. Ya ini nun sewu ya buat Mas Adi. Mas Adi, saya mau tanya nun sewu, kamar mandi itu pintunya PVC enggak, Mas? Kamarnya apa, Mas? Pintu kamar mandinya PVC enggak? PVC itu kayak pralon tuh loh, Mas, apa? PVC ya? Yang ada plastik tuh. Kayak seng, Mas, malah seng. Oh, kayak aluminium gitu. Ya, betul, aluminium. Kayu dibungkus aluminium. Dibungkus aluminium kerut-kerut itu ya, Mas ya? Betul. Iya. Nun sewu, untuk yang kamar ya, Mas, ada berapa kamar yang kosong, Mas? Ada. Enggak ada berapa kamar yang kosong, nun sewu, yang isanya memang kosong dan mungkin orang itu tidak nyaman dengan tidur di kamar tersebut, Mas, nun sewu. Ya ada, Mas, dekat kamar. Itu kamar atau berapa kamar, Mas, nun sewu, yang saya tanyakan? Seingat saya itu yang pasti 1 kamar itu, Mas. 1 kamar, dan nun sewu tidak pernah terang atau mati terus gitu atau bagaimana, Mas? Betul, mati terus. Dan itu termasuk nun sewu itu kan mungkin kalau kamar itu kan depannya juga ada lampunya ya, Mas ya? Betul, lampu jalan gitu. Ya, lampunya apakah juga sering mati juga, Mas, nun sewu? Atau memang sengaja dimatiin, Mas? Sengaja dimatiin kalau yang pojok itu, yang dekat kamar mandi sengaja dimatiin. Ada pohon, Mas, di situ, Mas? Atau tumbuhan di situ, Mas? Mungkin kayak kalau tumbuhan untuk bunga ya bunga melati atau kantil atau kenanga gitu mungkin. Di depan pintu masuknya ada melati itu. Melati ya, bunga melati ya. Ya. Oke. Ada pohon di situ, Mas? Pohon kira-kira mungkin tinggi 2 meter atau 2,5 meter gitu. Di sampingnya kosnya itu, di samping ada pohon tinggi. Tidak jauh dari kamar mandi ya, kamar mandi atau kamar tersebut. Betul. Ada, Mas? Betul, ada. Ada aja. Dekat dengan jemuran, Mas, atau toran air, Mas? Iya, betul, dekat dengan jemuran. Oke. Handle pintu panjang ya, Mas ya, bukan bunder ya? Yang kamar atau kamar mandi? Kamar mandi, Mas, nun sewu. Oh, kamar mandi, Mas. Itu handle-nya ya panjang, yang panjang. Yang panjang, oke. Ya. Ini nun sewu, Mas ya, bisa dikatakan memang terkesan ini memang sengaja untuk
diberikan di sana ya, kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Jadinya memang ya digunakan untuk bagaimana caranya orang itu jadinya begini Mas, kalau saya jelaskan logikanya. Ya. Contoh saya kepinginnya, contoh jenengan sugesternya gitu ya Mas ya. 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 Mas Pak aku kepingin iki ngene. Ya. Intinya itu semoga aja ini diberikan keselamatan sama, kalau bisa ya kalau di tempat saya di tempat saya aja, seperti itu. Tapi maksud sang sugester yang diberikan adalah sesuatu yang mungkin agak sedikit ekstrim, Mas. Ya. Yang mungkin dimintanya yang biasa saja, tapi sang sugester memberikan sesuatu yang mungkin bisa dengan aslinya. Contoh yang saya contohkan jenengan sama saya itu ya, Mas ya. Iya. Saya mintanya 1.000 malah jenengan ngasihnya tuh malah 1.500 sampai 2.000, Mas. Gitu. Tahu ya Mas ya maksud saya Mas ya? Ya. Ya, seperti itu. Jadi diberikan lebih. Harusnya hanya sebagai satu bentuk ether untuk melingkari tempat tersebut ya, nun sewu. Tapi ini tidak diberikan, ya itu juga diberikan, terus kemudian diberikan juga nun sewu suatu frekuensi yang kalau bisa menetap di situ. Seperti itu. Jadi siapapun itu yang memberikan, atau saya sebut sugester atau apapun itu, memberikan kalau bisa yang sebelah sini tolong dikosongi, pokoknya nanti dikosongi aja, seperti itu. Mungkin yang punya pun mungkin tidak tahu maksudnya, nurut baik, seperti itu. Ya. Tapi ternyata untuk memberikan suatu frekuensi yang kuat yang bisa dikatakan untuk mempengaruhi. Kebetulan saya kenapa ya. Kebetulan kenapa kok jenengan saja yang mungkin tidak merasa takut, tidak merasa karena jenengan kos di sana Mas, atau jenengan tinggal di sana. Beda kalau jenengan orang luar terus kemudian hanya sementara saja jenengan di situ. Singgah mungkin gitu ya? Singgah ya, kalau bahasanya singgah. Beda karena jenengan tinggal Mas, seperti itu. Jadinya memang itu pun juga dipergunakan untuk seperti itu juga. Gitu, seperti halnya yang tadi saya kata-kata saya yang sampaikan di depan tadi kan, seperti itu. Ndak iya toh itu 10 step belakang tuh jeglek karena memang lecek istilahnya, atau istilah sudah aus sekrupnya, iya toh. Padahal ya tapi saya sudah kencengi Mas. Ya kan itu kan. Kalau jenengan boleh berkilah kan misalnya, sudah tak kencengi, bahkan mungkin tak ganti full step atau apa dan lain sebagainya. Tapi nuwun sewu sekali, kalau bahasa saya mengatakan ini bukan kebetulan Mas. Betul, bukan kebetulan ya Mas. Bukan kebetulan, tapi memang begitu adanya Mas. Seperti itu. Dan tidak tahu kenapa mungkin bisa dikatakan kalau saya bilang frekuensi jenengan dengan frekuensi sana itu match Mas. Seperti itu. Contoh seperti ini, jenengan punya 5 orang teman, tapi kenapa si A, si B, si C, si D gitu ya Mas ya? Kok kenapa jenengan cocoknya curhatnya sama si A? Nah, logikanya seperti itu. Jadi kalau boleh saya mengatakan, frekuensi jenengan cocok dengan frekuensi sana. Nun sewu Mas, bahkan nun sewu, apakah jenengan pada suatu hari pada waktu jenengan masih tinggal di sana pernah mencium bau wangi dan wanginya sama Mas? Sama apa ya? Ya maksudnya sama itu contoh aroma suatu parfum itu tapi ambune iki meneh, besok ambune padha gitu loh Mas. Tidak pernah malah Mas, karena saya tidak pernah dibuat takut seperti itu. Tidak buat takut seperti itu. Ya. Mungkin teman-teman lain mungkin ada yang mungkin tidak jenengan teman yang lain. Sebelah kos itu pernah sih Mas seperti itu. Itu apa Mas Nunsew? Apa Mas? Apa itu Mas Nunsew? Pernah seperti itu, maksudnya mencium bau wangi gitu? Mencium bau harum gitu. Sama orang bersih-bersih di luar. Di luar itu ya, oke. Lampunya itu ya. Oke. Ini saya sudah berusaha untuk menggambarkan itu ya Mas ya. Kalau boleh tanya Mas, benar itu posisi memang cewek ya Mas itu yang mengganggu kakak saya juga itu? Ya cewek, tapi di sini nun sewu gambarnya itu apa ya, kayak
kayak orang itu pakai bukan batik ya, kayak apa ini Mas ya, kayak model-model ya ada kembang, ada garis-garisnya, ada itunya ya. Jadi seperti itu. Dia pakai kayak long dress gitu tapi tidak putih ya. Kalau saya ini ada kayak kembang-kembangnya, ada kayak orang itu pakai. Kalau rambutnya panjang gitu Mas. Panjang terurai ke depan Mas. Dalam arti nun sewu uraiannya itu ke depan semua. Menutupi wajah ya memang Mas. Ya, menutupi wajah, tapi wajahnya masih kelihatan. Kalau di gambaran saya seperti itu. Dan itu kalau saya boleh bilang, nun sewu, apakah di kamar mandi dan di kamar sebelahnya itu ada lorong sempit Mas? Ada jedanya. Ada. Masuk kayak sebelum masuk kamar mandi itu lorong sempit itu. Dan nun sewu, lorong itu gelap enggak Mas? Pasti gelap, itu karena untuk parkir dimatiin kalau malam itu pasti dimatiin. Oke. Ya, jadinya kalau saya sebut ini nun sewu di gambaran saya ini ceweknya miring terus kemudian di belakangnya ada kamar mandi yang saya beri titik-titik ini ya Mas ya. Gambarannya jenengan apa, maka itu apakah dari PVC, ternyata bukan, ternyata dari aluminium yang kerut-kerut ya. Nah, semacam itu. Kalau saya boleh bilang ini tidak tinggal di dalam kamar mandi tapi di antara kamar mandi dan kamar tersebut Mas. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau menurut saya Mas Bu, kalau sampai sekarang kira-kira masih ngikut nggak Mas Bu? Kalau ngikutnya enggak Mas, nun sewu. Intinya itu. Ya. Karena dia memang tinggalnya di situ, kalau saya tidak di situ pasti dia nggak ngikut ya Mas Bu. Bisa dikatakan radiusnya seperti itu Mas. Kalau yang sudah ternyata di situ ya udah, ini orang sini ya udah dia bisa dikatakan mengikuti frekuensi kita seperti itu ya. Mungkin gitu Mas Adi. Ya Mas Bu. Ya mungkin gitu karena waktunya juga nun sewu tidak mencukupi. Nun sewu sebelumnya. Ya makasih. Oke, terima kasih. Mas Adi udah gabung dengan kita di Nightmare ya. Selamat pagi. Oke, itu tadi Kerabat di Malda. Mas Adi penelpon terakhir kita di Nightmare on the Air untuk Kamis dan Jumat ya, 10 dan 11 Maret 2016.